sulit. Batu sulit. Hong zaman huram TGJ sarita itu batu sulit. Manumun sarita tambah dua ita huran itu batu sulit TG mela je biti bawi je paham bahala bawi area. Saya akan membacakan tentang diskusi kelainan tulang. 1. Reduksi merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah. Akibatnya tulang belakang melengkung pada daerah lumbrisis. Kelainan ini menyebabkan posisi kepala tertarik ke belakang. 2. Kelainan tulang akibat posisi atas atau sikap duduk yang salah sehingga mengakibatkan tulang belakang melengkung ke arah samping. Kelainan ini terlihat dengan bentuk pada nyekop menentukan huruf S. Ya, oke ya, saya dapat jelaskan tadi. Silakan kalian tulis jawabannya di kertas, terus tempelkan kertasnya di depan. Ya, siapa cepat dapat hadiah? Ayo, nomor 3, ayo. Ayo, siapa cepat dapat hadiah? Siapa cepat? Soalnya dijawab. Itu, ya. Ya, tempelkan di depan. Ya. Ayo tuliskan nama Dadung. Duduk. Nggak boleh. Ayo taruh di depan. Tambah udah. Oke, kalian nomor 1, 2, nomor 3, 4, 5. Ayo cepat taruh di depan. Kakinya itu. Tempel di depan. Ya, itu. Kita lihat jawabannya. Nomor 1 betul lah. 2, 3, tepuk tangan dulu. Warna DRD warna berwarna alat coklat Kenapa kamu Bapak panggil ke sini? Gak tahu. Kemarin waktu Bapak panggil aja, kamu ngapain ke kelas 1? Mau minta uang sama kelas 1, Pak. Siapa yang kamu minta uangnya kelas 1? Anak siapa namanya? Anak
anak Om Adin, Pak. Iya, anak Om Aden namanya siapa? Cucunya Pak Kades. Cucunya Pak Kaden namanya siapa? Farel. Oh, Farel. Minta uang berapa kamu sama Farel? 10.000, Pak. 10.000. Iya. Menurut kamu tuh perbuatan yang baik apa enggak? Enggak, Pak. Enggak baik. Terus kenapa Kalau kamu kamu melakukannya? aku jambak. Saya terpaksa karena saya nggak ada uang, Pak. Kamu nggak ada uang, emang kamu nggak dikasih uang saku? Enggak. Katanya kamu manen sawit. Udah habis. Udah habis. Iya. Kamu tahu nggak milik kita yang sudah kita kesepakati kemarin apa? Nggak boleh berkelahi. Nggak boleh berkelahi terus. Nggak boleh minta uang sama kelas. Ya, minta uang. Harus bersikap apa? Sopan. Sopan dengan lalu kamu lihat. Ya, dengan siapapun harus sopan. Ya. Nah, kamu akan mengulangi lagi nggak? Siap memperbaiki? Siap. Kalau apa rencana kamu selanjutnya? Minta maaf. Ya, minta maaf dengan kelas 1. Sana, minta maaf dulu. Woi, ini nonton itu. Ayo. Cepat. Jangan dijemput dong. Cepat. Udah, Pak. Enggak, duduk dulu. Ini duduk dulu. Ya, duduk. Cantiknya. Rizka, Ya, Pak. kamu kemarin ada yang kamu bawa ya ke sekolahnya? Pak. Masa? Oh, Bapak lihat kamu kayaknya bawa HP kemarin. Iya apa enggak? Enggak, Pak. Oh, jangan ketawa-tawa gitu. Iya apa enggak bawa HP? Pak. Iya. Itu emang disuruh bawa HP sama Pak Guru kemarin? Enggak, Pak. Enggak, terus kenapa kamu bawa HP? Buat apa? Saya di sini apa? Iya, Pak. Enggak. Nonton film? Enggak juga. Terus kenapa kamu bawa HP? Boleh nggak bawa HP ke sekolah? Nggak boleh. Memang nggak boleh kecuali diminta oleh Pak Guru yang suruh bawa HP ya. Nah, kalian ingat nggak kamu kita pernah kesepakatan tidak boleh membawa HP ke sekolah ya. Kamu akan menyepakati apa enggak? Sepakat atau tidak? Sepakat? Ya, sepakat. Untuk itu besok kamu bersedia memperbaikinya dengan tidak membawa HP? Iya. Apa rencananya besok? Tidak membawa HP lagi ya? Oke ya, dulu. Jangan bawa HP. Perkenalkan, nama saya Niko. Ketika dilakukan restitusi oleh Pak Hartono, saya merasa dihargai sehingga saya memiliki keinginan untuk bertanggung jawab dengan kesalahan saya.
Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah sehat. Waras, Maaf tegas. mengganggu aktivitasnya sebentar. Di sini saya mau melaksanakan diseminasi pengimbasan dan pengalaman tentang budaya positif. Di sini nanti kita sharing-sharing saja Bapak Ibu. Nanti misalnya sudah pernah melakukan praktik baik apa ya kita sharing-sharing di sini. Berbagi pengalaman dan tentunya untuk kebaikan anak murid kita bersama. Dan mohon izin ini saya rekam dan mohon izin saya share screen sebentar. Gimana ini? Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu share screen-nya saya? Siap, siap, kelihatan. Siap. Oke, Bapak Ibu. Di sini saya mau mengimbaskan atau berbagi pengalaman tentang budaya positif yang pernah atau saya laksanakan. Di mana nanti ada 6 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma. Yang kedua tentang disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang posisi kontrol. Yang keenam itu tentang restitusi. Nah, apa itu perubahan paradigma? Paradigma itu adalah perubahan kerangka berpikir atau perubahan cara berpikir kita, perangkat berpikir kita. Yang mana untuk membangun budaya positif itu diperlukan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang kita jalankan selama ini di sekolah kita. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu semuanya sudah melakukan disiplin di sekolah atau belum? Banyak yang sudah menerapkan, tapi mungkin ya hanya tapi sebelum kita menerapkan murid, kita juga harus menerapkan disiplin pada diri kita sendiri. Ya. Untuk merubah paradigma itu ada beberapa ilusi oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya. Belum bisa istiqomah. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Ya, di sini itu diibaratkan itu kita sebenarnya itu nggak boleh memaksa murid kita. Ya, ilusi guru mengontrol murid itu di sini kita tidak boleh memaksa murid kita. Recording in progress. Dan intinya setiap murid itu pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif itu adalah bujukan dalam bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, secara tidak langsung biasanya kita kan sering memerintah siswa, yaitu sama dengan kita mengontrol siswa dan memberikan penguatan positif. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya itu kita kalau sedang memarahi siswa itu kan kadang kita secara tidak langsung itu membuat siswa kita itu bersalah. Ya, jadi kadang kita menyampaikan ke anak, kamu tahu nggak salahmu apa? Nah, itu kan kita sudah dari pertanyaan itu kita sudah membuat bahwa orang itu merasa bersalah atau siswa kita itu merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita sebagai guru, kembali ke pertanyaan saya tadi, itu nggak boleh memaksa siswanya. Walaupun kita mempunyai wewenang, tapi kita nggak boleh terlalu memaksa siswa untuk memenuhi menuruti kemauan kita. Ya, contohnya
pada saat kita belajar biasanya anak-anak kita harus belajar ini ya. Itu kalau bisa jangan, tapi kalau bisa kita harus mempelajari dulu karakteristik siswa kita ya. Jadi semua siswa itu tidak sama. Nah, ini menujunya nanti ke pembelajaran diferensiasi. Kalau yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu kan ada pembelajaran diferensiasi. Ya, selanjutnya disiplin positif. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, jadi di sini bagaimana kita sebagai guru dapat menerapkan disiplin positif pada diri siswa tanpa disuruh, siswa itu sudah sadar disiplinan dalam dirinya sendiri. Ya, yang berikutnya tentang motivasi perilaku. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang pertama. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan. Nah, jadi misalkan siswa kita itu mengerjakan PR, itu sebenarnya mereka itu mengerjakan PR bisa saja bukan karena mereka disiplin, tapi karena mereka itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kalau tidak mengerjakan PR kan ada misalkan dihukum gurunya untuk berdiri di depan kelas ya atau gimana. Nah, jadi ada siswa yang berpikirnya itu mengerjakan PR itu tidak karena kedisiplinan atau tidak karena dia rajin, tapi karena dia menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Jadi kadang-kadang ada seseorang melakukan sesuatu atau mungkin anak siswa melakukan sesuatu itu hanya ingin dipuji oleh gurunya atau dipuji oleh orang lain. Jadi misalkan mereka mengerjakan PR dapat nilai bagus, nah, kan otomatis gurunya memuji kan. Nah, itu biasanya ada perilaku yang anak hanya ingin mendapatkan pujian dari gurunya atau pujian dari orang lain. Yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi bagaimana kita nanti menumbuhkan anak-anak yang memiliki motivasi perilaku internal dari dalam diri, sehingga dia itu tidak akan ketika mengerjakan sesuatu itu tidak berharap menghindari hukuman atau berharap mendapatkan pujian, karena memang benar-benar murni mereka itu melakukan sesuatu karena disiplin positif yang ada pada dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan pengakuan atau menghindari hukuman dari orang lain atau guru. Jadi ini motivasi perilaku ini yang mungkin yang ketiga itu yang bagaimana kita
menciptakan disiplin positif dari dalam diri siswa kita. Ya, berikutnya, saya kira Bapak Ibu di sini sudah memiliki yang namanya keyakinan kelas. Banyak di antara kita yang sudah memiliki keyakinan kelas. Mungkin namanya bukan keyakinan kelas, tapi mungkin namanya adalah kesepakatan kelas biasanya. Nah, di sini itu kita ganti kalimatnya menjadi keyakinan, agar diyakini oleh, tidak hanya disepakati tapi diyakini oleh anak-anak gitu. Nah, namun ini ada sedikit yang terlewat, saya jelaskan dulu mengenai masih berkaitan dengan motivasi perilaku. Tadi kan ada hukuman atau ujian. Nah, kira-kira kalau kita memberikan hukuman kepada anak itu membekas nggak Bapak Ibu kepada anak-anak kita nantinya? Bekas, Pak. Yang membekas ya, Bu. Ya, misalkan membekasnya seperti apa, Bu? Menurut Ibu, kalau hukuman itu? Bikin trauma, Pak. Bisa. Bikin siswa menjadi penakut. Nah, bisa jadi. Jadi penakut mungkin bertemu dengan guru pun jadi takut, misalnya seperti itu ya, Bu ya. 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 Ya, jadi kalau bertemu gurunya jadi malas, Pak. Nah, ya salah satunya itu juga bertemu gurunya jadi malas juga bisa. Ya, jadi misalkan gini, ini ada, saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Mohon maaf tidak bisa saya tampilkan. Sebentar, saya cari dulu. Tuh, internet saya nggak stabil. Aduh, oke. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu nih, laptop saya loadingnya lama. Oke. Misalkan saya ada guru yang melakukan seperti ini. Memerintahkan siswa mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa itu terlambat berangkat sekolah. Itu termasuk hukuman atau tidak? Atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman. Misalkan ada siswa yang membersihkan coretan yang mencoret-coret meja, terus gurunya itu menyuruh untuk membersihkannya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, Pak. Oke. Konsekuensi. Kalau misalkan ada siswa kita terlambat, terus kita menyuruh siswa tersebut mengelilingi lapangan 10 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman.
Menurut Bapak, Ibu, kalau lebih baik kita melakukan konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Oke. Nah, kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa itu, ya kita sambil diskusi Bapak Ibu, kira-kira itu ada pengaruhnya nggak, pengaruh jangka panjangnya kalau kita memberikan sebuah reward pada siswa itu ada pengaruhnya atau tidak? Ada, Pak. Siswa merasa dihargai, Pak. Nah, satu. Oke, siap. Bagus, Bu. Yang kedua, kira-kira itu membuat siswa menjadi apa? Termotivasi, Pak. Nah, Biar lebih semangat lagi. Siap. Punya daya saing, Pak. Punya daya saing, oke. Ya, saya ya, terima kasih itu tadi jawaban-jawaban dari Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ya memang sesekali kita harus ada hukuman, ada konsekuensi dan ada penghargaan yang diberikan kepada siswa. Dan dalam hal ini saya mengajak bahwa nanti setiap siswa kita kasih penghargaan Bapak Ibu ya. Jadi di dalam kelas misalkan ada 30 anak, ya, berarti kita ada 30 penghargaan. Misalkan si A itu kita kasih penghargaan bahwa dia pintar dalam matematika misalkan. Si B nanti kita kasih penghargaan bahwa dia adalah siswa yang disiplin. Si C adalah siswa yang rajin membaca. Jadi semua anak kita kasih penghargaan agar kita tidak takutnya nanti kalau kita hanya 1, 2, 3 nanti anak merasa tidak dihargai ya, seperti katakan Bu Ningsi, nanti kalau tidak dikasih penghargaan merasa tidak dihargai. Jadi setiap anak pasti punya sesuatu yang patut kita beri penghargaan. Ya, kita kembali lagi ke tadi keyakinan kelas, atau mungkin Bapak Ibu sudah membuatnya di kelas itu dengan nama kesepakatan kelas ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan motor roda 2 atau motor, yaitu untuk keselamatan kita ya. Itu kita sudah meyakini bahwa kalau kita pakai helm itu biar kita selamat. Nah, itu keyakinan yang kita tanam pada diri kita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, karena kalau tidak kita mencuci tangan itu keyakinan kita agar sehat kita sudah mencuci tangan. Ya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, dan bahasa. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, di sini saya kasih contoh. Nah, misalkan Bapak Ibu bisa memberi contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan. Misalkan memakai masker atau kesepakatan di dalam kelas tidak boleh membuat gaduh atau apa. Itu kan sudah ada, saya yakin sudah mempunyai kesepakatan masing-masing. Namun kita nanti bersama-sama mengganti kesepakatan itu dengan sebuah keyakinan. Nah, sebagai contoh, misalkan ada di kelas 1. Nah, kelas 1 itu, misalkan keyakinan kelasnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, itu sudah yakin bahwa kalau belajar itu pasti kita menjadi pintar. Itu. Setiap anggota kelas perlu senang. Karena kalau kita nggak senang, kita nggak bisa belajar dengan baik. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, baik tugas piket atau tugas apapun ya. Itu contoh keyakinan kelas di kelas 1.
Dan contohnya juga misalkan di kelas 5, setiap anggota kelas harus bersikap positif. Jadi kalau ada yang nakal-nakal, nah berarti tidak menyepakati atau tidak meyakini keyakinan kelas. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, jadi keyakinan ini yang akan kita tanamkan ke anak-anak, tidak hanya disepakati tapi ditanamkan dalam diri, sehingga menjadi disiplin diri dan motivasi dari dalam diri untuk menjadi anak yang baik seperti itu. Itu tentang keyakinan kelas, ya. Nah. Ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, ini mungkin untuk kelas 1, 2 masih perlu bimbingan, tapi untuk kelas besar mungkin sudah bisa mengasih pendapat ke guru-gurunya, yaitu yang kedua mencatat semua masukan tersebut, nah, terus ditulis di papan tulis atau kertas besar, dan gantilah kalimat itu menjadi kalimat yang positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, kita ganti semua kalimatnya itu bernuansa positif, yaitu menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, yaitu mungkin hanya 3 atau 7, karena terlalu banyak nanti akan sulit mengingatnya anak-anak. Selanjutnya, keyakinan kelas harus selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Terakhir, keyakinan ini selanjutnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah diingat semua warga kelas. Jadi, buat tambahan nanti di kelas ada kita buat keyakinan kelas, terus ada tanda tangan persetujuan dari anak-anak. Semacam apa itu namanya ya berarti ya? Apa itu kalau itu kayak MOU dengan anak-anak lah, bahwa kita harus menyepakati ini yang kita sepakati, ini yang kita yakini di dalam kelas kita selama pembelajaran langsung. Selanjutnya, sedikit materi yang saya sampaikan itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini semuanya ya, nggak anak-anak, dulu pasti kita mempunyai kebutuhan dasar sebagai seorang manusia, yaitu ada yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini pasti kita hidup pasti butuh makan, butuh sehat, butuh rumah. Ya. Yang kedua, kita membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang. Itu kebutuhan untuk mencintai, memiliki koneksi sosial, dan merasa bagian dalam suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar kita adalah kesenangan. Itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ya, jadi tertawa itu juga kebutuhan kita. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya yang terakhir kelima yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar pada manusia yang ya memang semuanya itu memang kita butuhkan gitu ya. Nah, mungkin sebentar. Ini suara saya masih bisa didengar ya Bapak Ibu ya? Masih Masih. bisa, Pak. Ya, khawatirnya ini sinyal saya cuaca mendung jadi agak sendap-sendrup ini. Ya. Ini saya ada sebuah pertanyaan lagi. Kira-kira ini termasuk kebutuhan dasar mana? Apakah bertahan hidup? Apakah kasih sayang? Apakah kebebasan? Penguasaan? Atau kesenangan? Ya. Jadi ada sebuah pertanyaan seperti ini. Pak Zulfikar adalah seorang kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP
generasi muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakannya. Dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya adalah Pak Malik. Dalam rapat mingguan itu, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekan sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik. Karena sebelumnya ia dikenal sebagai guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila ada rapat di sekolah. Pak Hanafi, yaitu selaku sahabat Pak Malik itu mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Ya. Identifikasi kebutuhan yang jadi kira-kira itu Pak Malik itu melakukan seperti itu karena dia itu ingin kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh kepala sekolah. Apakah kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau kasih sayang dan cinta. Jadi yang tadinya itu memberontak, yang tadinya diam, terus sekarang dia memberontak. Berarti dia itu memerlukan apa yang diinginkan dia dari seorang kepala sekolah yang ada di sekolahnya tersebut. Kebebasan, Pak. Kebebasan, oke. Kebebasan, dan mungkin juga dia menuntut, bisa juga selain kebebasan, ada juga apa namanya itu tadi, penguasaan bisa karena dia merasa ingin dihargai atau merasa ingin didengarkan, begitu ya. Nah, jadi ini pun berlaku pada anak-anak kita, Bapak Ibu ya. Anak-anak kita juga ya, mereka bagaimana kita sebagai seorang guru ya, bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu bertahan hidup ya. Ini bertahan hidup ya pasti ini hubungannya dengan makanan atau apa ya. Selanjutnya cinta dan kasih sayang. Nah, ini sebagai guru itu kita pasti harus ada cinta dan kasih sayang kepada siswa kita. Bagaimana kita mempraktekannya sehingga siswi kita merasa lebih nyaman ketika berada di dekat kita, memberikan kesenangan ya. Ya, jadi mungkin kita mengajarnya terlalu monoton atau terlalu galak atau apa ya. Saya sendiri juga seperti itu sebenarnya. Jadi berusaha merubah agar suasananya menjadi menyenangkan. Ya, karena siswa itu juga membutuhkan kebutuhan dasar yaitu kesenangan, bermain dan tertawa ya. Dan kebebasan ya. Jadi tidak terlalu mengekang dan penguasaan. Ya, penguasaan tadi jadi kita mengakui apa yang pernah atau sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan oleh siswa kita, kita kasih apresiasi. Nah, sehingga kebutuhan dasarnya itu akan terpenuhi. Nah, selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol. Biasanya kita itu secara tidak langsung sebenarnya kita sudah melakukan 5 posisi kontrol yang akan saya sebutkan. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, biasanya kita itu kan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalkan, patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti kamu yang selesai terakhir. Nah, kan kita walaupun secara verbal itu seperti sudah melakukan penghukuman atau menjudge siswa. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Ya, misalkan ada siswa yang membuat kesalahan, terus kita tanya, terus Bapak Ibu mengatakan, misalkan Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu yang tahu kamu berbuat begini? Nah, itu kita kalau membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya kita apa yang namanya ya, ngomongnya itu enggak dengan nada keras tapi juga dengan nada yang lembut, mengambil hatinya tapi kita membuatnya merasa bahwa dia itu bersalah.
Yang ketiga ada posisi kontrol teman, yaitu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu dengan melakukan ajakan, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini yang sudah, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kita sebagai teman, kita tidak memarahi, tapi kita bagaimana kita posisinya ketika siswa berbuat salah, kita memposisikan diri sebagai temannya. Nah, keempat itu sebagai monitor atau pemantau. Ya, di situ kita memposisikan diri berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi misalkan ada siswa yang terlambat masuk sekolah, terus kita sesuai dengan peraturan sekolah harus misalkan harus tidak, hukumannya atau konsekuensinya tidak mengikuti pelajaran selama 1 jam pelajaran. Nah, itu kita sebagai pemonitor atau memantau. Dan sebagai kita menanyakan, misalkan kalau mereka terlambat, apa konsekuensinya. Itu kita sebagai pemonitor atau pemantau peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya kita pada posisi kontrol sebagai manajer. Di posisi manajer itu di mana guru berbuat sesuatu dengan bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, contohnya dengan kalimat apa yang sudah kita yakini, kita kembalikan lagi ke keyakinan atau kesepakatan kelas. Apakah kita sudah meyakininya? Apakah ada rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi di sini itu sebenarnya pada posisi kontrol ini, apabila kita memiliki siswa yang bermasalah atau berbuat salah, usahakan di posisi ini kita sebagai manajer. Jadi kita panggil dulu siswanya, kita tanya, misalkan kamu itu berbuat apa, kamu ingat nggak keyakinan kita, keyakinan kelas, kamu ingat nggak kalau perbuatan ini baik atau tidak ya. Jadi kita kalau bisa sebagai posisi manajer, jadi tidak langsung menghukum, tidak langsung memberi pertanyaan yang gimana. Jadi kita posisinya sebagai manajer, itu kita dudukan dulu siswanya, kita ajak ngomong baik-baik, ya, dan mengajak siswa itu menemukan solusinya. Kalau kamu berbuat salah, konsekuensimu apa, dan setelah ini kamu mau berbuat apa. Nah, itu kita harusnya di posisi sebagai manajer. Selanjutnya tentang restitusi. Nah, ini masih berkaitan dengan posisi kontrol tadi, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, di restitusi itu ada segitiga restitusi. Ya, yang pertama, kamu tentu punya permasalahan, mengapa kamu melakukan itu. Jadi ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, jadi ada 3 proses restitusi yang akan kita lakukan. Nah, ya, namun saya stop screen dulu, stop share. Ya, saya pernah melakukan sedikit contoh untuk misalkan ada siswa yang berbuat salah. Nah, ini saya sampaikan sebuah video yang saya buat di sekolah saya bersama dengan anak-anak. Misalkan ada siswa yang berbuat salah, nah, saya mengajak Bapak Ibu, ya kurang lebih lah seperti yang saya tampilkan nanti di video, untuk penyelesaian masalahnya, yaitu dengan posisi kontrol sebagai manajer dan melakukannya atau menstabilkan siswanya dengan melakukan tahapan segitiga restitusi. Ntar saya tampilkan dulu videonya, dan saya harap Bapak Ibu melakukannya dengan yang lebih baik lagi daripada saya. Ya,
Share. Tuh. Ya. Ini salah satu contoh posisi kontrol sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Minta uang. Ya, Mana uang? ini. Untuk apa? Beli makan. Nah, ini salah satu penerapan segitiga restitusinya. Kenapa kamu bapak panggil ke sini? Nggak tahu. Kemarin waktu bapak nggak ada, kamu ngapain ke kelas 1? Minta uang sama kelas 1, Pak. Siapa yang kamu minta uangnya kelas 1 anak? Siapa namanya? Ya. Mohon maaf, ini salah satu contohnya lah. Nggak tahu. Kemarin waktu bapak nggak ada, kamu ngapain ke kelas 1? Minta uang sama kelas 1, Pak. Siapa yang kamu minta uangnya kelas 1 anak? Siapa namanya? Anak Om Adin, Pak. Ya, anak Om Aden namanya siapa? Cucunya Pak Kades. Cucunya Pak Kaden namanya siapa? Farel. Oh, Farel. Minta uang berapa kamu sama Farel? 10.000, Pak. 10.000. Iya. Menurut kamu itu perbuatan yang baik apa enggak? Enggak. Enggak baik. Terus kenapa Kalau kamu melakukannya? aku jangan, Pak. Saya terpaksa terus saya nggak ada uang, Pak. Kamu nggak ada uang, emang kamu nggak dikasih uang saku? Enggak. Katanya kamu makan sawit. Udah habis. Udah habis. Kamu tahu nggak milik kita yang sudah kita kesepakati kemarin apa? Nggak boleh balik. Nggak boleh berkelahi terus. Nggak boleh minta uang sama kelas Ya, minta uang. Harus bersikap apa? Sopan. sopan dengan Ya, dengan siapapun harus sopan. Ya. Nah, kamu akan mengulangi lagi nggak? Siap memperbaiki? Kalau apa rencana kamu selanjutnya? minta maaf. Ya, minta maaf dengan kelas 1. Sana, minta maaf dulu. Ya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya, ketika kita ada siswa yang berbuat salah, jadi kita dudukkan anaknya, kita tanya kesalahannya apa. Jadi kita juga harus bisa meredam emosi kita, jangan sampai emosi dulu kepada anak. Kita redam emosi kita tanya anaknya salahnya apa, keyakinan yang pernah kita sepakati apa, terus menyuruh mereka menyelesaikan masalah yang mereka perbuat sendiri. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan ya silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas silakan. Kalau masih belum bisa bertanya pada kesempatan kali ini, nanti bisa kita adakan forum lagi atau bisa tanya langsung atau via WhatsApp pada saya, tidak apa-apa. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu sekalian.
Terima Iya. kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau berbagi pengalaman dengan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ih, sama-sama. Izin stop dulu rekornya.